Belum lama ini, KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres dengan suara sebesar 58%. Ini berarti Indonesia bakal dipimpin kembali oleh presiden dengan latar belakang militer. Lalu siapa saja presiden Indonesia yang mempunyai latar belakang militer? Yang pertama ada Presiden Soeharto. Presiden Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Dirinya dilantik menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 12 Maret 1967. Sebelum diangkat menjadi presiden, pria yang dijulukin The Smiling General ini adalah anggota militer aktif dengan pangkat Mayor Jenderal. Soeharto juga ikut dalam serangan umum yang berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Soeharto memimpin Brigade 10 dalam serangan umum yang dilakukan di Yogyakarta dan berhasil menduduki kota itu selama 6 jam, sebagai bukti bahwa Republik Indonesia masih ada. Di masa kepemimpinan beliau, Indonesia pernah mengalami swasembada pangan dan negara cukup aman di bawah kepemimpinan beliau. Di zaman beliau juga, negara kita pernah memiliki mobil nasional yang dikenal sebagai mobil Timor. Harganya pun kala itu cukup terjangkau ya guys. Selain mobil nasional, di zaman beliau negara kita juga mampu membuat sebuah pesawat terbang dengan nama N250 Gatot Kaca. Lalu pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden karena di zaman itu kerusuhan dan demonstrasi sudah terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dan di zaman itu juga disebut-sebut sangat marak terjadinya KKN. Yang kedua ada Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada 9 September 1949 atau yang lebih dikenal sebagai SBY. Adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober tahun 2004 sampai 20 Oktober tahun 2014. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Di periode pertama, SBY berpasangan dengan Yusuf Kala dan di periode kedua dirinya berpasangan dengan Budiono. SBY lulus dari Akademi Militer pada tahun 1973 dengan penghargaan Adi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Trisakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental fisik dan kecerdasan intelektual. SBY juga pernah ditugaskan dalam operasi Seroja di Timor Timur. Meskipun dirinya berlatar belakang militer, dirinya merupakan seorang yang sangat demokratis. Di masa kepemimpinan dia, yang namanya demonstrasi sering terjadi dan bahkan tidak ada orang yang dipenjara hanya karena perbedaan pandangan politik. Dan kejadian yang paling saya ingat sampai sekarang adalah ketika SBY terpaksa menaikkan harga BBM. Kemudian para anggota partai PDIP yang menjadi oposisi pada saat itu banyak yang menangis karena kenaikan harga BBM tersebut. Yang ketiga ada Prabowo Subianto. Dirinya merupakan menantu dari Presiden Soeharto yang juga sama-sama berlatar belakang militer. Di militer, Prabowo pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan juga Pangkostrat. Prabowo Subianto dikenal sebagai seorang yang pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang pernah mengikuti Pilpres sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 2009 bersama Megawati Soekarno Putri, dirinya kala itu sebagai cawapres. Dan di tahun 2014 dan di tahun 2019 dirinya maju sebagai capres melawan Joko Widodo. Namun harus berakhir dengan kekalahan. Baru di tahun 2024 dirinya menang Pilpres bersama cawapresnya Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Janji kampanye mereka pun cukup menyita perhatian publik karena mereka menjanjikan makan siang gratis. Kita tunggu saja ya program-program mereka, semoga terlaksana dengan baik dan menjadi presiden yang amanah dalam menjalankan tugasnya.